Bab 71 4 tahun. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak perlu tidur sama sekali. Setelah berbaring di tempat tidurnya sebentar, dia duduk dan memandang bulan di luar jendelanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil labu, lalu meminumnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos dari kondensasi Qi ke gedung fondasi terlalu besar. Saatnya mulai mengumpulkan embun. Petik 2. Situ Nan bertanya, benar. Hei bocah, kapan kamu berencana pergi menemukan elemen kayu untuk membantu menyelesaikan surga yang menantang Manik? Petik 2. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, pertama, saya akan mencari tempat terdekat untuk bersiap menerobos ke Foundation Building. Kalau begitu, aku harus melihat bagaimana perkembangan Zhou Peng. Jika tidak ada yang tidak biasa terjadi, saya akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Malam berlalu dalam keheningan. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Setelah setengah bulan, Wang Lin pergi. Setelah perpisahan yang enggan dari orang tuanya, dia pergi dalam cahaya berwarna pelangi. Wang Lin merasa sangat murung saat pergi. Dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya untuk kembali ke rumah. Mungkin dalam beberapa tahun, atau dia mungkin tidak akan kembali lagi. Awalnya, tempat yang dia rencanakan untuk digunakan untuk pelatihan pintu tertutup adalah gua dengan lubang di dinding, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak seperti kultivator lain, dia membutuhkan air di dalam gua, jika tidak, tidak peduli seberapa kaya energi spiritualnya, itu tidak akan menjadi tempat yang cukup baik. Juga, itu sangat dekat dengan Gunung Hangyue, jadi itu terlalu berbahaya. Setelah mencari di daerah sekitarnya, Wang Lin menemukan sebuah gua di dekat puncak gunung kosong. Ada genangan air bawah tanah dan banyak kotoran hewan di dalam gua. Sepertinya banyak hewan liar yang mengunjungi daerah ini. Setelah memeriksa gua dengan cermat dan memastikan tidak ada jalan keluar lain, Wang Lin dengan cepat menggunakan teknik atraksi dan menutup pintu masuk gua dengan batu. Akibatnya, gua menjadi tertutup sepenuhnya dan Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutup keduanya. Setelah dia memulai pelatihan pintu tertutupnya, waktu berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tanpa dia sadari, 4 tahun telah berlalu. Adapun orang-orang yang tersisa dari Sekte Hangyue, mereka secara bertahap melupakan Wang Lin, berpikir bahwa dia telah meninggal. Liu Wenju dan wanita tua itu menyesal membiarkannya keluar. Orang yang paling senang dengan masalah ini pasti Lu Song, karena dia berhasil menjadi murid senior dari kelompok kecil itu. Adapun Huang Long dan yang lainnya dari generasinya, mereka tidak pernah memiliki banyak kontak dengan Wang Lin sejak awal. Mereka hanya memperhatikan Wang Lin karena kejadian baru-baru ini, jadi, setelah 4 tahun, mereka benar-benar melupakannya. Selama tahun pertama pelatihan pintu tertutup Wang Lin, dia terus berhubungan dengan Zhou Peng dan menemukan bahwa semua bangunan yayasan dan para tetua di atasnya menjalani pelatihan tertutup di pegunungan belakang, jadi tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi pada Zhou Peng. Selain itu, ia memiliki status sebagai murid senior dari Sekte Xuandao, jadi tidak ada murid yang berani mengacaukannya. Ini memungkinkan dia untuk mengumpulkan informasi dan diam-diam menjaga beberapa murid yang memiliki niat buruk terhadap Wang Lin. Dengan Zhou Peng secara diam-diam merawat orang-orang ini, Wang Lin secara bertahap memudar dari ingatan semua orang. Pintu masuk gua yang dibudidayakan Wang Lin sekarang tertutup tanaman, membuat gua itu tidak mungkin dideteksi. Dalam 4 tahun ini, pintu masuk gua menjadi tempat berkumpulnya berbagai hewan. Beberapa bahkan duduk di luar pintu masuk dan berkultivasi. Pada suatu hari, 2 lampu berwarna pelangi terbang menuju gua. 2 pria dan 1 wanita muncul dari cahaya saat mereka berhenti di dekat gua. Orang di depan adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam. Tubuhnya berhenti di udara dengan pedang terbang hijau di bawahnya. Pedang melepaskan aura dingin yang akan menyebabkan ketakutan pada orang lain. Di sebelah pria parubaya itu berdiri seorang gadis muda. Gadis itu sangat menarik dan suaranya sangat jelas. Kakak ketiga, kamu harus membantuku menemukan monster roh kristal. Persaingan untuk memasuki gunung belakang segera dan saya membutuhkan binatang roh kristal kayu yang bagus untuk dimurnikan menjadi roh pedang. Dengan roh pedang itu, aku pasti akan menang. Petik 2. Jika Wang Lin melihat gadis ini, dia akan menganggapnya sangat akrab. Ini adalah wanita bernama Su yang diam-diam jatuh cinta dengan Wang Zuo.
Dia sekarang telah tumbuh dari remaja cantik menjadi wanita cantik. Pria paruh baya itu kesurupan. Dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata, "Adik perempuan, bekerja keras dan berjuang untuk pergi ke gunung belakang. Setelah saya membantu Anda menangkap makhluk roh kristal, saya harus mengikuti pelatihan pintu tertutup." Petik 2. Ada remaja lain yang berdiri di samping gadis itu. Dia sangat muda dan sangat dekat dengan gadis itu. Dia berkata, "Kakak dan adik senior, kalian berdua terbang terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa membuka mata. Karena kita sudah di sini, ayo turun." Petik 2. Gadis bernama Su berkata, "Kakak laki-laki, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengikuti? Saya sudah memberi tahu Anda bahwa kultivasi Anda tidak cukup tinggi. Hanya kecepatan ini dan Anda tidak tahan." Petik 2. Pria parubaya itu menoleh, memandang keduanya, dan berkata, "Adik laki-laki, bakatmu bagus, tapi jika kamu bahkan tidak tahan dengan sedikit kesulitan ini, bagaimana kamu akan berkultivasi di masa depan?" Pemuda itu jelas sangat takut pada pria parubaya dan berkata, "Kakak ketiga, saya tahu saya salah." Gadis bernama Su menepuk kepala pemuda itu dan berkata, "Kakak laki-laki, tunggu sebentar. Setelah kita menangkap binatang kristal itu, kita bisa kembali ke sekte." Petik 2. Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan berbisik, "Kakak senior, kamu adalah salah satu jenius dari sekte Suandao. Anda berhasil beralih dari lapisan keempat ke lapisan ketujuh hanya dalam 4 tahun. Kali ini, setelah Anda menangkap binatang kristal dan memurnikannya menjadi roh pedang, Anda akan menjadi salah satu ahli di sekte Suandao. Kau harus membantuku saat lisan menggangguku di masa depan." Petik 2. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kusut. Berbicara tentang jenius, kakak laki-laki Liu Feng pasti salah satunya. Dia hampir mengejar kultivasi kakak senior dan akan segera menerobos ke lapisan ke-13. Ada juga kakak perempuan Liu Mei, yang sudah mencapai lapisan ke-12. Mereka semua awalnya adalah murid sekte Suandao, jadi mereka secara alami memiliki akses ke gunung belakang. Saya berasal dari Heng Yue Sekte, jadi saya harus berjuang untuk salah satu tempat yang tersisa di gunung belakang. Saya harap saya bisa menang kali ini. Petik 2. Pria parubaya itu mendengus dan dengan tidak puas berkata, "Kelelawar Liu Feng itu tumbuh begitu cepat karena dia bisa masuk ke gunung belakang. Itu hanya karena leluhur memperhatikan gunung belakang Hang Yue Sekte yang dia buat sejauh ini. Jika bukan karena leluhur, bagaimana Liu Feng bisa tumbuh begitu cepat? Bahkan jika dia memiliki bakat yang hebat, tanpa energi spiritual yang besar, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerobosnya." Petik 2. Gadis bernama Su tersenyum dan mengganti topik, "Kakak ketiga, lihat tempat ini. Saya ingat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Mengapa ada begitu banyak hewan liar yang membudidayakan di sekitar sini?" Bab 72 Merebut Fondasi. Pria parubaya itu melihat sekeliling sebentar, lalu bergumam, "Tempat ini memang aneh. 2 tahun lalu, tiba-tiba ada ledakan energi spiritual yang menarik makhluk-makhluk ini. Sejak itu, gelombang energi spiritual telah dikirim dari sekitar sini. Itulah yang menarik binatang buas." Petik 2. Mata pemuda itu tiba-tiba berbinar. Dia berkata, "Kakak bela diri, mungkinkah ada harta karun di sini?" Orang tengah terkekeh dan berkata, "Ada beberapa sesepuh yang juga berpikir demikian, tetapi setelah mencari beberapa saat, mereka memutuskan bahwa pelepasan energi spiritual adalah kejadian alami." Pemuda itu menghela nafas kecewa dan berkata, "Itu sangat disayangkan. Kalau saja memang ada harta karun di sini." Petik 2. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Sudah larut. Aku akan menangkap monster roh kristal yang kuat, lalu kita bisa kembali." Dengan itu, pria parubaya menyebarkan akal ilahi dan menemukan 7 hingga 8 binatang roh kristal dan mulai mengamati mereka. Tepat pada saat itu, semua binatang yang sedang berkultivasi tiba-tiba mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Beberapa bahkan mulai menggeram. Secara bertahap, jumlah geraman mulai meningkat, sampai semua binatang itu mengaum. Raungan mereka diarahkan ke tebing yang dipenuhi tumbuhan. Pria parubaya itu tercengang. Sebelum dia dapat memanggil rekan-rekannya untuk segera meninggalkan daerah itu, perasaan ilahi yang sangat besar menyapu mereka. Wajah pria parubaya itu sangat berubah. Bahkan dengan tingkat kultivasi lapisan ke-12, dia merasa benar-benar tidak berdaya di bawah perasaan ilahi ini.
Gadis bernama Su, yang berada di sebelah pria parubaya, wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang di bawah kakinya menyala dan jatuh ke tanah. Gadis dan pemuda yang memeluknya juga jatuh ke tanah. Pedang terbang di bawah pria parubaya juga tersendat dan dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan penerbangan. Dia mengambil satu langkah dan menangkap dua orang yang jatuh sebelum mendarat di tanah. Hanya tindakan sederhana ini yang membuatnya bersimbah keringat. Setelah dia mendarat, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Junior adalah murid dari Sekte Suandao, lihai. Saya tidak tahu senior berkultivasi di sini. Mohon maafkan kami." Petik 2. Gadis bernama Su juga memperhatikan perasaan ilahi itu. Itu menyebabkan dia kehilangan kendali atas pedang terbangnya. Dia dengan hormat berkata, "Junior adalah murid Suandao Sekte Su Fei." Pemuda itu sangat ketakutan sehingga tidak ada jejak darah di wajahnya. Dia berdiri di sana, mengepalkan pakaian gadis itu, tidak berani berbicara. Semua binatang itu juga merasa menggigil ketika perasaan ilahi menyebar ke seluruh tubuh mereka. Semuanya menampakkan ekspresi kaget dan takut. Mereka berbohong di tanah, tidak berani bergerak. Suan Dao Sekte, suara yang sangat tua bergema dari sekitarnya. Sulit untuk mengatakan apakah suara itu senang atau marah. Pria parubaya itu mengerang. Jika dia sendirian, dia bisa saja melarikan diri ketika dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sekarang, dengan seorang adik perempuan dan adik laki-laki kecil di sini, jika dia melarikan diri, maka tuan mereka pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Dia hanya bisa berharap, karena Suan Dao Sekte begitu dekat dan mereka belum melakukan apapun untuk menyinggung senior ini, senior tidak akan melakukan apa-apa. Setelah senior mengucapkan kalimat itu, dia mulai berpikir. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan memutuskan bahwa hidupnya lebih penting. Jika senior mulai bertindak dengan niat membunuh, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dahi Su Fei dipenuhi butiran keringat. Dia menjadi sangat gugup saat melihat kakak ketiganya, yang selalu tenang, pucat ketakutan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, junior tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaanmu. Kamu." Sebelum dia selesai berbicara, suara tua itu mengeluarkan suara terkejut dan berkata, "Kamu bilang nama musuh." Gadis itu tertegun. Dia dengan hormat menjawab, "Murid bernama Su." Suara itu kembali diam. Setelah waktu yang lama, suara itu mendesah dan berkata, "Kamu bisa pergi." Dengan itu, tiba-tiba terjadi perubahan di langit, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang melambai di udara. Ketiganya didorong jauh oleh angin yang tak terhentikan. Pria parubaya itu merasa lebih ngeri. Tepat pada saat itu, dia merasa seperti seluruh tubuhnya di penjara. Jika senior ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan bisa bereaksi. Karena takut, dia segera meraih adik laki-laki dan perempuan juniornya dan bergegas pergi secepat mungkin tanpa sepatah kata pun ketika kekuatan pembatas di sekitar mereka telah hilang. Dia takut senior akan berubah pikiran, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Setelah ketiganya pergi, tebing yang tertutup tumbuhan mulai berguncang hingga semua tumbuhan rontok, menampakkan gua yang gelap. Seorang laki-laki muda dengan rambut sampai ke pinggang perlahan berjalan keluar. Wajahnya putih dan matanya berbinar. Saat dia keluar dari gua, semua binatang buas mulai merengek. Mata mereka memohon belas kasihan. Pemuda berambut panjang itu berumur sekitar 20 tahun. Tatapannya dingin saat dia melihat semua binatang itu. Dia tetap diam saat dia melihat ke arah Gunung Hang Yue dengan penyesalan di dalam hatinya. Dia adalah Wang Lin, yang telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama 4 tahun. Mata Wang Lin berbinar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya telah mencapai puncak kondensasi Qi sejak lama, tetapi mencapai gedung Foundation terlalu sulit. Saya sudah mencobanya berkali-kali, tetapi masih belum bisa menerobos. Situ, apakah metode yang Anda sebutkan benar-benar membantu saya mencapai gedung fondasi lebih cepat?" Petik 2. Iya. Sudahkah Anda memutuskan untuk menggunakan metode saya? Situ Nan tersenyum bangga. Sudah kubilang sebelumnya. Saat mencapai tahap membangun fondasi itu sulit, jika kamu menggunakan metode saya, itu pasti akan berhasil. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, "Tapi aku bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap foundation building. Bagaimana aku bisa menangkapnya hidup-hidup?"
Si Tunan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu dapat yakin, karena kamu memiliki saya di sini. Kali ini, untuk membantu Anda mencapai foundation building, saya akan mengambil risiko lain dan menggunakan teknik saya lagi. Selama Anda dapat menemukan saya celah, saya dapat membantu Anda menahan orang itu. Anda lebih baik menemukan seseorang yang baru saja mencapai foundation building jadi saya tidak perlu membuang terlalu banyak esensi. Petik 2. Wang Lin merenung sejenak, lalu menghela nafas. Dia tersenyum keriput. Situ, pencurian yayasan ini sangat keji. Siapapun yang saya curi pasti akan mati, jadi mari kita tunggu dan lihat dulu. Petik 2. Si Tunan berkata, dengan ketidakpuasan, kamu. Saya telah memberi tahu Anda berkali-kali bahwa, di dunia kultivasi, mangsa yang kuat dari yang lemah. Membunuh orang lain untuk keuntungan Anda sendiri sangatlah normal. Dengan sifat penyayang Anda saat ini, berapa lama Anda akan mencapai transformasi roh? Jika Anda tidak ingin menggunakan metode saya, Anda juga bisa mencari elemen kayu. Jika Anda dapat mengisi surga yang menentang manik dengan elemen kayu, peningkatan tersebut akan memberi Anda energi spiritual yang cukup untuk mencapai gedung fondasi. Jika Anda tidak akan melakukan salah satu dari itu, dan tidak memiliki kultivator jiwa baru lahir untuk membantu Anda, jangan pernah berpikir untuk mencapai bangunan dasar. Petik 2. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, saya ingin tahu bagaimana orang lain mencapai gedung Rich Foundation. Si Tunan mendengus dan berkata, sederhana saja. Jika mereka memiliki sekte, maka seorang kultivator jiwa baru lahir menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk membantu murid mencapai bangunan yayasan. Jika saya masih memiliki tubuh saya dapat melakukan hal yang sama dan membantu Anda. Di negara asal saya, status kultivator jiwa baru lahir seperti kultivator formasi inti di sini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, itu cukup untuk membantu para murid mencapai foundation building. Bab 73 Kota Tianshui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dalam 4 tahun ini, dia telah mencapai puncak kondensasi Qi dalam 2 tahun. Dia menghabiskan tahun-tahun yang tersisa untuk mencoba membangun pondasi, tetapi tidak berhasil. Tetapi karena dia terus mencoba untuk masuk ke dalam gedung fondasi, jarak antara tubuh aslinya dan tingkat kultivasinya menjadi jauh lebih kecil. Alih-alih terlihat seperti berada di lapisan ketiga, dia sekarang terlihat seperti berada di lapisan ke-8. Wang Lin bergumam, gedung fondasi, matanya bersinar saat dia membuat keputusan. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang yang tampak sangat mewah keluar. Itu berputar di sekelilingnya sekali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin menginjak pedang terbang itu. Tubuhnya bergerak dan menghilang dalam seberkas cahaya. Semua binatang yang tergeletak di tanah akhirnya sedikit rileks dan dengan cepat tersebar. Wang Lin berkeliling Gunung Hang Yue dan dengan cepat terbang pergi. Gunung, dataran, hutan, dan desa tampak sangat kecil di bawah Wang Lin saat dia terbang melewati mereka. Dalam sekejap mata, desa tempat dia dilahirkan mulai terlihat. Wang Lin merenung sejenak, lalu terbang melewati desa bahkan tanpa menoleh. Gunung Hang Yue terletak di perbatasan utara negara Zhao. Itu adalah lokasi yang sangat terpencil, dengan kebanyakan orang tinggal di desa-desa kecil. Tujuan Wang Lin adalah kota 10.000 km dari sana. Kota itu bernama Kota Tianshui dan merupakan kota terbesar di bagian utara Zhao. Wang Lin hanya mendengar tentang kota Tianshui. Gurunya memberitahunya bahwa ada 100.000 tentara ditempatkan di sana. Wang Lin selalu ingin pergi ke sana sejak dia masih kecil. Sebelum dia memasuki dunia kultivasi, impian terbesarnya adalah menjadi terkenal di ujian negara, kemudian menjadi pejabat tinggi di ibu kota, dan memindahkan orang tuanya ke sana juga. Pikiran Wang Lin menggemakan keinginan masa mudanya. Dia tersenyum saat terbang menuju kota. 10 hari kemudian, Wang Lin menjadi bingung saat dia melayang di udara dengan tawa mengejek si Tunan yang mengotori udara. Aku melihatmu terbang selama beberapa hari berturut-turut. Aku pikir kamu tahu jalannya, tapi ternyata kamu tidak tahu. Petik 2. Wang Lin mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu memintaku pergi ke hutan ini, aku pasti sudah menemukan kota itu sekarang. Si Tunan tertawa. Ada banyak hutan yang menuju ke sana, jadi ada kemungkinan ada beberapa unsur kayu yang bisa diserap oleh manik-manik. Saya melakukan ini untuk keuntungan Anda. Petik 2. Wang Lin hendak berbicara, tapi tiba-tiba berhenti. Dia melihat kereta gerbong di jalan di bawah.
Liu San, kepala layanan pengawal perkasa di kota Tianshui. Meski tubuhnya tidak besar, dia sangat kuat. Dia telah menguasai telapak tangan pembelah gunung ke tingkat yang tinggi dan dapat dianggap sebagai salah satu ahli di kota Tianshui. Dia biasanya tidak keluar untuk mencari pekerjaan. Tapi kali ini, pengiriman itu terlalu penting, dan menarik terlalu banyak perhatian. Itulah mengapa keluarga utara memintanya untuk datang. Liu San adalah orang yang santai dan suka berteman. Semua orang di tim pengawal memberinya banyak ekspresi. Dia saat ini dengan bangga menunggang kudanya. Pengiriman ini sudah dikirim dan meskipun ada banyak pencuri dalam perjalanan, mereka semua ketakutan dan tidak menimbulkan bahaya. Krisis paling berbahaya adalah ketika mereka diserang oleh bandit Greenwood, tetapi ketika mereka melihat Liu San ada di sana, mereka memberinya wajah dan tidak menyerang, membuatnya sangat bangga. Dia menutup matanya dan sedikit santai. Kota Tianshui ada di depan, jadi tugas oleh keluarga utara ini dapat dianggap selesai. Di atas kuda di sebelah kanan Liu San duduk seorang pria muda yang sangat kuat. Dia tertawa dan bertanya, "Pemimpin, setelah kita menyelesaikan pengiriman besar ini, menurutmu berapa keuntungan yang akan diberikan keluarga utara kepada kita?" Seorang pria berwajah gelap juga berkata, "Pemimpin, pengiriman ini sangat penting sehingga kita harus bisa mendapatkan bagian keuntungan yang layak, bukan?" Liu San menatap mereka dan berkata, "Kapan keluarga utara pernah menipu kita? Tunggu dan lihat saja. Siapa takut?" Pria muda itu tidak takut. Dia menepuk kudanya dan berkata, "Oke, dengan kata-kata pemimpin, aku lega." Pria berwajah gelap itu tertawa. Tepat sebelum dia akan berbicara, wajahnya tenggelam. Dia bertanya, "Pemimpin, apakah Anda melihat seseorang berdiri di sana?" Liu San memfokuskan pandangannya dan melihat sosok berdiri di persimpangan jalan. Wajahnya juga tenggelam. Dia berkata, "Yang Sen, tanyakan padanya apa yang terjadi. Jika dia butuh bantuan, beri dia uang." Bagaimanapun, setiap orang mengalami masa-masa sulit. Petik 2. Kepala Yang Sen terangkat. Dia mengarahkan kudanya dan menyerbu ke arah orang itu. Ketika dia semakin dekat, bukannya melambat, dia mulai mengisi daya lebih cepat. Ketika Liu San melihat ini, dia mengerutkan kening. Meskipun Yang Sen melakukan pekerjaannya dengan baik, setiap kali dia melakukan sesuatu, dia harus memaksa orang lain ke posisi yang lebih rendah. Pria berwajah gelap itu tertawa dan berkata, "Yang Sen tidak takut untuk menyerang, tapi anak itu benar-benar memiliki keterampilan menunggang kuda yang baik." Orang yang berdiri di kayu salib adalah Wang Lin. Dia melihat seseorang keluar dari kereta gerbong. Orang itu dengan cepat tiba di hadapannya. Yang Sen cukup dekat untuk melihat seperti apa rupa orang asing itu. Meski orang itu masih sangat muda, dia juga sangat tenang. Dia mengagumi pemuda itu karena tidak takut sama sekali dengan kecepatannya. Dia membalikkan kudanya dan menyerempet sisi Wang Lin. Setelah dia menyerbu melewati Wang Lin, mundur beberapa langkah, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya Yang Sen dari pengawal perkasa dari kota Tianshui. Apakah teman perlu bantuan?" Pandangan Wang Lin mengamati Yang Sen. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya mencari arah ke kota Tianshui. Maaf jika aku mengganggumu." Petik 2. Yang Sen tertegun. Dia memandang Wang Lin beberapa kali, terutama tangan dan kepala Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Kota Tianshui tidak jauh. Untuk apa saudara pergi ke kota Tianshui?" Petik 2. Yang Sen menatap Wang Lin sedikit lagi. Sekarang, gerbong telah menyusul dan sebuah suara berteriak, "Yang Sen, apa yang terjadi?" Yang Sen membalikkan kudanya dan berteriak, "Itu adalah anak yang tidak tahu seni bela diri yang mencari arah ke kota Tianshui." Liu Sen memegang kendali dan dengan cepat mendekat. Matanya berbinar saat dia memandang Wang Lin dan berkata, "Teman, siapa namamu?" Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, pemimpin pengawal. Nama saya Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya saya meninggalkan rumah, jadi saya berharap pemimpin pengawal dapat memberitahu saya arah ke kota Tianshui." Bab 74 Bencana Berdarah. Liu San, setelah memeriksa Wang Lin dengan cermat, tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda seorang siswa yang terburu-buru ke sini untuk mengikuti ujian?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak di sini untuk ujian. Saya memiliki keterampilan dalam bidang kerajinan dan ingin mencari nafkah di kota." Petik 2. Liu San sedikit santai.
Pertanyaannya memiliki makna yang dalam. Ujian negara sudah hampir tiba, sehingga banyak desa setempat mengirim siswanya ke kota untuk mengikuti ujian. Namun, semua siswa itu akan membawa kotak berisi bahan tulis, tetapi Wang Lin tidak membawa apa-apa. Jika dia mengakui bahwa dia adalah seorang siswa di sini untuk ujian, dia harus berhati-hati terhadap orang ini. Tapi Liu Shan tidak menganggapnya terlalu serius. Dia tertawa dan berkata, benar-benar kebetulan. Kami juga menuju kota Tianshui. Teman, bagaimana kalau kamu bepergian dengan kami? Petik 2. Ekspresi penuh syukur menyapu wajah Wang Lin. Dia berkata, terima kasih, pemimpin pengawal. Pria berwajah gelap itu memandang Wang Lin dan tertawa. Nak, bisakah kau menunggang kuda? Wang Lin dengan kusut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Liu Shan menunjuk ke arah kereta di belakangnya dan berkata, apa yang harus saya syukuri? Setiap orang mengalami kesulitan saat mereka bepergian. Anak muda, hanya ada 4 hari tersisa sampai kita mencapai kota. Petik 2. Wang Lin menggenggam tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia naik kereta. Dia melihat ke belakang dan melihat lusinan gerbong serupa. Dia memindai mereka dengan akal ilahi dan menemukan semuanya kosong. Dia tidak peduli lagi dan duduk bersila. Yang Shen mengekang kudanya dan berjalan di samping Wang Lin. Dia bertanya, teman, kenapa kamu tidak membawa bagasi untuk perjalananmu? Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya bertemu perampok di jalan. Yang Shen tertegun. Dia memandang Wang Lin sebentar, lalu berkata, menjaga hidupmu lebih penting. Daerah ini tidak aman akhir-akhir ini. Petik 2. Saat mereka berbicara, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah hutan di depannya. Dia memperluas akal ilahi dan menemukan 2 orang bersembunyi di sana, menatap karavan. Bahkan setelah karavan itu lewat, mereka berdua masih tidak melakukan apa-apa, jadi Wang Lin tidak mengatakan apa-apa dan mengabaikan mereka. Setelah seharian melakukan perjalanan, matahari mulai terbenam dan malam akan segera datang. Liu Shan berteriak dari depan, anak-anak, kita akan mencapai daerah kota Tianshui besok dan keluarga utara akan mengirim seseorang untuk menyambut kita. Hari ini, kami tidak akan dapat menemukan penginapan, jadi kami akan berkemah di sini untuk beristirahat sebentar, lalu berangkat besok pagi. Begitu kita sampai di kota, aku akan mengajak kalian ke Red Ice Palace untuk mencarikan beberapa gadis cantik untuk diajak bermain. Petik 2. Semua pria tertawa, lalu turun dari kudanya. Mereka membentuk lingkaran dengan gerbong dan mengikatkan kuda ke gerbong. Setelah itu, mereka mendirikan tenda. Beberapa pergi tidur sementara yang lain mulai minum. Suasana menjadi sangat hidup. Ada juga 3-5 orang yang bergiliran patroli di area tersebut. Setelah Wang Lin turun dari kereta, Yang Shen menariknya ke samping api unggun. Selama percakapan mereka, Yang Shen menemukan bahwa dia sangat menyukai Wang Lin dan banyak membual tentang perbuatannya kepadanya. Semakin tertarik Wang Lin dalam ceritanya, semakin bersemangat dia saat membicarakan mereka. Itulah mengapa dia menyeret Wang Lin untuk berbicara saat kelompok itu berhenti untuk beristirahat. Ada 3 orang duduk di dekat api unggun. Selain kepala pengawal Liu Shan dan pria berwajah gelap, ada juga seorang pria berpenampilan sarjana parubaya. Dia mengenakan jubah biru, kulitnya pucat, dan dia memiliki dahi yang lebar, tetapi matanya menampakkan cahaya yang cerdas. Melihat Wang Lin datang, Liu Shan tertawa. Tuan, ini adik laki-laki yang saya ceritakan, yang pergi ke kota Tianshui untuk mencari nafkah. Dengan itu, dia berkata kepada Wang Lin, adik laki-laki, ini adalah Tuan Wang pengawal perkasa kita. Kamu juga bernama Wang, jadi kalian pasti punya hubungan. Kalian harus bicara. Tuan Wang adalah orang yang sangat berpengetahuan yang telah melihat banyak hal. Petik 2. Sarjana parubaya itu tertawa pelan dan berkata, Lao Liu, kamu tidak perlu membual untukku. Apa yang saya tahu tidak dianggap banyak. Petik 2. Liu Shan memutar matanya dan berkata, siapa bilang? Jika Anda adalah orang kecil, maka saya bukan apa-apa. Adik laki-laki, Tuan Wang ini adalah makhluk yang hidup abadi. Dia tahu segalanya dari atas ke bawah. Kemampuannya untuk meramal nasib sangat luar biasa. Petik 2. Wang Lin dengan hati-hati memandang pria parubaya itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, Anda penuh energi dan mata Anda bersinar terang. Anda jelas orang yang sangat cerdas. Petik 2.
Pelajar parubaya itu menatap Wang Lin dengan terkejut dan berkata, sepertinya adik laki-laki sama denganku. Saya melihat adik laki-laki itu terlihat seperti seorang sarjana, tetapi menyembunyikan naga di dalamnya. Masa depanmu tidak akan rata-rata. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan berkata, guru desa saya juga berbicara tentang meramal. Setelah mendengarkan sebentar, saya juga belajar sedikit. Petik 2. Sarjana parubaya itu tertawa. Pria berwajah gelap dengan cepat berkata, Tuan Wang, periksa punyaku juga. Saya sudah mulai tua. Akankah saya beruntung dengan pernikahan? Petik 2. Liu San tertawa. Sudah berapa kali kamu bertanya dalam perjalanan ini? Setiap kali Tuan Wang memeriksa seseorang, itu membutuhkan banyak energi, jadi lupakan saja. Petik 2. Pria berwajah gelap itu mengabaikan kata-kata Liu San dan menatap sarjana parubaya itu. Sarjana parubaya itu merenung sedikit, lalu menjawab, baik, saya akan memeriksanya untuk Anda. Yang Sen, bukankah kamu juga bertanya padaku? Aku akan memeriksa kalian berdua. Petik 2. Karena itu, dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, mereka bersinar keemasan. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya goyah. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa ada sepotong energi spiritual bergerak di dalam diri pria parubaya itu. Energi spiritual bergerak ke jalur yang aneh dan tiba di mata pria parubaya itu. Pria parubaya itu menatap pria berwajah gelap itu. Dia menggumamkan beberapa kata, seolah dia sedang menghitung sesuatu, dan tangannya membentuk segel. Wajahnya memerah saat dia berkata, sambil mengerutkan kening, Liu Laowu, ada bencana berdarah di masa depanmu. Jika Anda bisa melewatinya, Anda akan menikah 3 bulan setelah acara tersebut. Pria berwajah hitam itu tertegun. Sebuah bencana. Tidak masalah. Kami para pengawal hidup dalam bahaya, jadi harus berurusan dengan pertempuran berdarah itu normal, jawabnya. Pria parubaya mengalihkan pandangannya ke Yang Sen. Ekspresinya berubah. Dia berkata, aneh. Mengapa Anda juga memiliki sinar berdarah yang mewakili bencana? Dengan itu, dia dengan cepat melihat ke arah Liu San dan wajahnya menjadi gelap dan berkata, ada yang salah. Teknik yang diturunkan oleh keluarga saya ini tidak pernah salah. Lao Liu, kamu juga memiliki tanda bencana berdarah. Petik 2. Dengan itu, dia berdiri dengan ekspresi serius dan melihat orang-orang di sekitarnya. Wajahnya menjadi lebih serius. Lao Liu, saya pikir ada yang salah. Saya melihat bahwa setiap orang di sini memiliki sinar bencana berdarah. Ini tidak mungkin kebetulan, kata sarjana parubaya itu. Mata Liu San menyipit. Dia melihat sekeliling, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa kita akan segera menghadapi bencana berdarah? Sarjana parubaya itu mengangguk. Setelah matanya menyapu Wang Lin, dia tertegun. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menunjuk dan Wang Lin dan meledak, kamu. Bab 75 bertemu musuh lagi. Liu San dan kelompoknya tercengang. Mereka belum pernah melihat pria parubaya bertingkah seperti ini. Dia diam-diam menjauh beberapa langkah dari Wang Lin dan bertanya, Tuan, bagaimana dengan adik kecil ini? Apakah dia akan menghadapi bencana berdarah itu karena kita? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia memandang pria parubaya itu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun saat suara malas si Tunan melayang ke telinganya. Bayi kecil ini menarik. Teknik peramalannya cukup bagus. Ketika berbicara tentang orang normal, dia dapat melihat tanda-tanda masa depan mereka, tetapi ketika dia ingin melihat ke masa depan kita para kultivator, itu seperti berjuang di air. Saya mengiriminya beberapa kenangan tentang saya menghapus sekte dan dia tidak bisa mengatasinya lagi. Petik 2. Hanya dalam satu nafas waktu, sarjana parubaya itu berkeringat. Pandangannya ke arah Wang Lin tidak lagi netral, tetapi dipenuhi ketakutan. Dia mendengar kata-kata Liu San dan dengan cepat berkata, tidak ada hubungannya dengan adik kecil. Keterampilan saya tidak cukup baik. Aku tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihatnya. Dengan itu, dia berulang kali membungkuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Adegan yang dia lihat sebelumnya sudah benar-benar membuatnya tercengang. Itu bukanlah dunia normal, tapi neraka yang penuh dengan darah. Orang-orang di tempat kejadian itu jelas bukan manusia. Mereka mampu terbang di langit dan menghancurkan gunung.
Pria Parubaya tumbuh dengan mempelajari teknik meramal, jadi dia tahu bahwa makhluk abadi itu ada. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlibat, atau dia akan mati. Liu San mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar jeritan. Seorang kepala terbang melalui area tersebut dan mendarat di tanah. Itu berguling sampai berhenti di samping api. Ekspresi Liu San berubah drastis. Dia segera berdiri ketika dia menyadari bahwa kepala ini milik seseorang yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Yang San meraih kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ergo, saudara akan membalas dendam untukmu." Semua penjaga mengeluarkan senjata mereka dan niat membunuh mereka menyebar ke sekitarnya. Pria berwajah gelap itu berdiri di samping Liu San dan bertanya, "Siapa kamu? Sepertinya kalian sama sekali tidak mengerti aturannya." Petik 2. Tawa gelap terdengar dari kejauhan. Mengikuti suara gemerisik, lusinan pria berpakaian hitam muncul dari tanah. Mereka membersihkan kotoran dari pakaian mereka saat mereka menatap semua orang. Telapak tangan yang membelah gunung Liu San, "Berikan kami barang itu dan kami akan segera pergi. Jika tidak, tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup." Seorang pria kurus dan tua berjalan keluar dari kelompok pria berpakaian hitam. Wajah Liu San setenang air. Dia berkata, "Saya bertanya-tanya siapa itu. Sepertinya itu pengawal burung nasar." Petik 2. Orang tua itu tertawa. Pria bernama Liu, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Pengawal perkasa Anda secara resmi pergi untuk melakukan pengiriman, tetapi diam-diam membawa kembali ginseng berusia 500 tahun. Jika Anda menyerahkannya, Anda semua akan aman. Jangan biarkan hal seperti itu membahayakan hidupmu. Petik 2. Liu San mengerutkan kening. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berpikir, bagaimana pengawal burung bangkai tahu bahwa saya menyembunyikan ginseng? Sepertinya ada orang dalam bisnis yang sama dengan hati yang tamak. Dengan itu, pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia mencibir. Dia melirik pria berwajah gelap itu. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, dengan suara yang dalam, "Apakah saya memiliki ginseng atau tidak? Apakah Anda akan mencurinya dari saya dengan keterampilan seni bela diri Anda yang lebih rendah?" Pria berwajah gelap itu menerima pesan itu dan diam-diam berada di belakang Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Pria parubaya dengan cepat menghentikan pria berwajah gelap itu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Adik kecil ini bukanlah musuh." Petik 2. Pria berwajah gelap itu tertegun dan tidak bisa menanggapi. Tepat pada saat itu, lelaki tua itu tertawa. "Pria bernama Liu, saya tidak bisa mengalahkan Anda, tetapi bos kami akan bertindak secara pribadi. Anda adalah orang mati." Dengan itu, dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Bos telah tiba." Dia segera membungkuk di tanah. Semua pria berpakaian hitam menjadi sangat bersemangat. Mereka semua melakukan hal yang sama seperti orang tua itu dan berteriak, "Bos telah tiba." Suara dingin tiba-tiba datang dari semua sisi. "Keluarkan ginsengnya, atau kamu akan mati." Saat suara itu tiba, bola api seukuran kepalan tangan terbang ke lingkaran gerbong. Bola api yang sangat panas mengenai salah satu anggota pengawal. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia dibakar sampai mati. Pada saat itu, semua orang yang mengawal tercengang. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan pegangan pada senjatanya dan menjatuhkannya ke tanah. Mata Yang Sen menunjukkan ekspresi ketakutan. "Apa, senjata apa itu?" Dia berteriak. Panas melonjak di sekitar api, membuat penjaga pengawal mengerti betapa panasnya api itu. Wajah Liu San dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur beberapa langkah dan menatap tubuh yang terbakar, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mata pria berwajah gelap itu mengungkapkan ketakutan yang luar biasa. Dia berkata, sambil gemetar, "Teknik abadi-abadi." Pria berwajah gelap mengikuti tes untuk masuk sekte ketika dia masih kecil. Setelah gagal, ia memasuki dunia seni bela diri. Ujian itu tertanam dalam di benaknya, jadi ketika dia melihat bola api, dia segera menghubungkannya. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi bangga dan berkata, "Tentu saja bos kita adalah seorang yang abadi. Mengapa Anda tidak segera menyerahkan ginseng kepada kami?" Petik 2. Semua anggota pengawal memandang Liu San. Mata mereka menampakkan teriakan minta tolong. Jika itu orang normal, mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung, tapi ini abadi. Semua penjaga pengawal kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Liu San menunjukkan ekspresi pahit.
Dia akan berbicara ketika 3 bola api lagi muncul di udara, tidak bergerak. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi sangat tertarik. Dari tampang bola api, orang yang melemparkannya tidak mungkin lebih tinggi dari lapisan ketiga. Dia menyentuh dagunya dan memancarkan perasaan ilahi. Dia segera menemukan orang itu di pohon besar tidak jauh dari situ. Apa ini? Wang Lin bergumam. Dia tercengang. Orang tersebut berusia sekitar 20 tahun dan berada di puncak lapisan kedua. Dia hampir bisa masuk ke lapisan ketiga. Wajah pemuda itu suram dan penuh bekas luka. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat ganas, tetapi semakin banyak Wang Lin terlihat, semakin dia terlihat akrab. Sarjana Parubaya itu menghela nafas. Lao Liu, berikan pada mereka. Bahkan jika keluarga utara tahu, mereka tidak akan menyalahkan kami. Musuh itu abadi. Bagaimana kita manusia bisa bertahan melawan dia? Petik 2. Liu San ragu-ragu sebentar, lalu dengan putus asa mengeluarkan tas kecil dan meletakkannya di tanah. Saat koper itu mendarat di tanah, koper itu naik ke udara. Namun, itu tidak terbang ke orang-orang pengawal burung herring, tetapi ke tangan Wang Lin. Bab 76 Pedang Terbang yang Aneh. Liu San menyentakkan kepalanya ke belakang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar mata-mata. Mata yang Sen dipenuhi amarah saat dia melihat Wang Lin. Pupil mata pria berwajah gelap itu menyusut. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Wang Lin untuk mendapatkan kotak itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Sarjana Parubaya juga tercengang. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas. Song Xing berteriak, kamu berani. Kemudian, dia dengan cepat melompat ke depan dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Kepindahan Song Xing menyebabkan kelompok Liu San menjadi bingung, tetapi Liu San tidak menghentikan Song Xing. Semua orang juga menyingkir, membuka jalan ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, dia membuka kotak itu dan melihat ginseng yang sangat layu. Tubuh ginseng ini sangat kecil, tetapi memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Ada jimat kuning di ginseng, menutupi energi spiritual di dalamnya. Song Xing sudah dekat. Dia tersenyum saat dia siap untuk mematahkan kepala Wang Lin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kekuatan tak terlihat menghentikannya. Song Xing terlempar ke samping dan tidak bangkit kembali. Adegan aneh di depan mereka menyebabkan semua orang tercengang. Wang Lin tidak merobek jimat dari ginsengnya, tetapi melihatnya sebentar. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kamu melihat seorang teman lama dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyapa. Dengan serangkaian suara gemerisik, pemuda yang tampak dingin itu berjalan keluar dari hutan. Ada kekuatan tak terlihat di sekitar tubuhnya. Semua pria berpakaian hitam didorong ke samping saat dia lewat. Selain itu, 3 bola api yang melayang di udara kembali ke pemuda itu dan berputar di sekelilingnya. Saat pria berpakaian hitam melihat pemuda itu, mereka dengan hormat berkata, kami menyapa bos. Pemuda itu bahkan tidak melihat Song Xing, yang sedang batuk darah, tetapi melihat Wang Lin dan berkata, orang yang saya kenal tidak bisa berubah sama sekali dalam 10 tahun. Kamu sebenarnya siapa? Petik 2. Wang Lin memandang pemuda itu, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kertas kuning dari tas pegangannya. Saat pemuda yang tampak dingin melihat kertas itu, dia tercengang. Dia menatap Wang Lin sedikit lagi, lalu mengerutkan kening. Dia berkata, teman, apa sebenarnya ini? Teman, tolong beri saya ginseng itu. Ini sangat penting bagi saya. Petik 2. Wang Lin tertegun dan menatap pemuda di depannya sebentar. Keraguan muncul di hatinya. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan sesuatu yang tidak normal di langit. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya, lalu melemparkan ginsengnya dan berkata, lupakan. Saya salah orang. Petik 2. Segudang perasaan kompleks terlintas di mata pemuda itu. Dia menangkap ginseng dan berkata, terima kasih. Pamitan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi ketika awan gelap tiba-tiba muncul. Saat awan gelap muncul, embusan angin menyebabkan semua orang di Mighty Escort mundur beberapa langkah. Awan gelap dengan cepat bergerak dan turun. Saat awan semakin rendah, hembusan angin aneh muncul dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seorang pria parubaya berpakaian putih melangkah ke embusan angin dan turun. Saat dia muncul, seorang penjaga pengawal meledak menjadi kabut darah.
Kemudian, beberapa penjaga lainnya juga meledak dan berubah menjadi kabut yang terbuat dari darah. Kabut darah bergerak dengan aneh di udara. Mereka dengan cepat berkumpul dan membentuk setetes darah yang mengilap. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan menghirupnya. Setetes darah masuk ke mulutnya dan wajahnya memerah. Dia berkata, Zhang Hu, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Mengapa Anda takut mengakuinya? Petik 2. Wajah Zhang Hu dengan cepat berubah menjadi dingin dan dengan hormat berkata, Guru, murid tidak mengenal orang ini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengirimkan akal ilahi dan tercengang. Pria parubaya ini sudah mencapai puncak lapisan ke-15. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, rekan kultivator, apakah Anda tahu murid saya? Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata, jadi bagaimana jika saya tahu atau jika saya tidak mengenalnya? Pria parubaya itu tercengang. Dia menatap Wang Lin sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum. Tidak ada bedanya. Meskipun Anda hanya di lapisan ke-8, jika saya minum darah Anda, itu masih akan sedikit meningkatkan kultivasi saya. Petik 2. Wajah Zhang Hu tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri di depan pria parubaya itu dan berkata, Guru, orang ini adalah teman masa kecil saya. Tolong selamatkan dia. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia berkata, pergi. Pergi dan kumpulkan esensi darah dari semua manusia di sini. Anda tidak punya urusan dengan masalah ini. Petik 2. Zhang Hu hendak berbicara ketika pria parubaya itu mencibir saat dia mengucapkan beberapa kata. Wajah Zhang Hu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mulai mengeluarkan darah dari lubangnya saat keringat dalam jumlah besar menetes dari dahinya. Wang Lin mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau berubah menjadi pedang terbang dan menebas tangan. Teknik atraksi Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tangannya terbelah menjadi dua tangan. Satu memegang Zhang Hu dan yang lainnya meraih pedang terbang. Pedang hijau kecil mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkan pedang berkedip-kedip. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan sarung pedang hitam dari tasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menembakkan beberapa lampu merah dari tangannya. Saat sarungnya muncul, pedang hijau yang dicengkeram oleh teknik atraksi tiba-tiba menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu berada di sebelah sarungnya dan menyatu dengannya. Wajah Wang Lin terlihat tenang, tapi hatinya kaget. Ini adalah pertama kalinya teknik atraksi gagal. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tas pegangannya dan beberapa potong kayu hitam muncul. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk dan dengan cepat terbang keluar. Suara situnan muncul di telinga Wang Lin. Wang Lin, ada yang aneh dengan pedang itu. Saat pedang terbang memasuki sarungnya, pedang itu mulai mengeluarkan suara mendengung seolah-olah sedang menghadapi banyak perlawanan. Setelah tenggelam di seperlima jalan, ia tidak bisa lagi masuk lebih dalam. Pedang hijau tiba-tiba berubah menjadi biru dan menarik dirinya keluar dari sarungnya dan menebas cambuknya. Cambuk ini adalah sesuatu yang dia dapat dari Zhang Kuang. Ketika dia dalam pelatihan tertutup, dia menyempurnakannya menjadi miliknya dengan nasihat dari Situnan. Wang Lin mengendalikan cambuk untuk mengitari pedang terbang dan menyerang langsung ke pria parubaya. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengabaikan cambuk dan menunjuk ke pedang terbang itu. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di depan pria parubaya dan menebas ke bawah. Pria parubaya itu menyeringai dan meludahkan setetes darah emas. Tetesan darah emas segera berubah menjadi benang tipis dan memasuki pedang terbang. Bab 77 Patua Jimo. Wang Lin mengerutkan kening. Tepat saat dia akan mengambil cambuk, pedang merah kecil terbang dari pedang hantu itu. Pedang merah itu menebas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari tubuh utamanya. Cambuk dengan cepat terbelah menjadi dua. Itu berubah kembali menjadi potongan kayu dan jatuh dari langit. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi pembunuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih Zhang Hu dan melemparkannya kembali. Kemudian, dia dengan cepat mundur. Pedang terbang itu melesat menuju Wang Lin. Ilusi muncul di ujung pedang. Seperti kilat, pedang itu tiba-tiba muncul di depan Wang Lin.
Ekspresi Wang Lin berubah. Dia melambaikan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Batu giok bersinar dan layar cahaya biru muncul, memblokir pedang. Pedang itu menebas dan layar cahaya mulai retak. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ke layar cahaya. Warna biru muda mulai menjadi hijau dan warna samar mulai menjadi lebih pekat. Retakan mulai menutup kembali, menghalangi serangan pedang, tetapi retakan samar muncul di batu giok. Apa ini? Mata pria paruh baya itu menyipit. Dia memandang Wang Lin dan berkata, sepertinya Anda tidak hanya berada di lapisan ke-8. Namun, bahkan jika Anda berada di tahap pendirian yayasan, Anda tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dari pedang terbang saya. Petik 2. Dengan itu, pria parubaya menunjuk dengan jarinya sementara matanya menunjukkan ekspresi serius. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu terbang kembali dan memasuki sarungnya lagi. Kali ini, itu masuk setengah dan berubah dari biru menjadi hitam dan terbang keluar dari sarungnya lagi. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melawan seseorang yang memiliki level kultivasi yang sama dengannya. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, lawannya jelas memiliki harta magis yang lebih baik. Wang Lin bisa merasakan bahwa pedang itu menjadi jauh lebih kuat dan Giok Zhou Peng tidak akan mampu menahannya. Dia tidak ragu-ragu. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan batu giok kuno. Saat giok kuno muncul, itu melepaskan aura yang agung. Giok kuno ini adalah harta karun penyelamat yang diberikan Liu Wenju kepada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia meludahkan energi spiritual dan menunjuk ke giok kuno. Seketika, banyak simbol emas melayang keluar dari batu giok kuno. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria paruh baya itu. Niat membunuh muncul di matanya. Murid pria paruh baya menyusut. Dia ragu-ragu sedikit, lalu mengatupkan giginya dan mengeluarkan 2 bola emas. Kedua bola emas itu terbang ke pedang terbang. Pedang terbang saat ini berwarna hitam dan tertutup bintik-bintik emas yang bersinar. Pedang itu berputar sekali, lalu terbang menuju Wang Lin. Beberapa pusaran hitam muncul di dekat pedang. Rasa dingin di mata Wang Lin semakin intensif. Dia bahkan tidak peduli dengan pedangnya, dia hanya menunjuk ke giok kuno di hadapannya. Simbol emas pada giok kuno tiba-tiba bersinar dan keluar dari giok. Simbol berbaris. Ada total 9 simbol. Pedang terbang itu terbang menuju Wang Lin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan 3 simbol mulai bersinar. 3 simbol dengan cepat muncul di sekitar pedang. Petir menghubungkan 3 simbol, membentuk penjara dan menjebak pedang terbang. Pedang terbang itu seperti binatang yang terperangkap, mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Itu menyerang di sekitar kandang dan, setiap kali bertabrakan dengan kandang, simbolnya akan bersinar. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah dan dia berkata, ini adalah harta karun inti. Wang Lin telah belajar dari situ Nan apa itu harta karun inti. Itu hanyalah harta karun yang dibuat oleh pembudidaya formasi inti. Jika seorang kultivator jiwa baru lahir membuat harta karun, itu disebut harta karun baru lahir. Pria parubaya dengan cepat mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan meraih sarungnya. Wang Lin tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah. 6 simbol yang tersisa langsung mulai bersinar dan menyerang pria parubaya itu. Ketakutan pada pria parubaya meningkat pesat. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa potong batu giok, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Bahkan sebelum potongan giok itu aktif, mereka meledak di bawah pengaruh simbol emas. Mereka tidak berhasil menghentikan simbol emas sedikit pun. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi putus asa dan berteriak, "Rekan kultivator, saya orang tua, murid Jimo." Sebelum dia selesai berbicara, simbol emas muncul di hadapannya. Simbol pertama ditekan ke dadanya. Dadanya dengan cepat mengalah, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Simbol kedua diikuti dengan cepat setelahnya. Pria parubaya itu mengeluarkan darah dari lubangnya dan dadanya telah menembus. Simbol ketiga dengan cepat mengikuti juga dan tubuh pria parubaya itu benar-benar hancur bersama dengan tas pegangannya. Hanya sarung pedang yang benar-benar tidak terluka dan jatuh ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke arah batu giok kuno. Tiba-tiba, 3 simbol emas yang tersisa berhenti dan memasuki batu giok kuno lagi. Juga, setelah pria parubaya itu meninggal,
Frekuensi tabrakan dari pedang terbang melambat hingga akhirnya berhenti bergerak. Wang Lin melambaikan tangannya. Ketiga simbol itu bergetar. Dua simbol runtuh dan hanya satu dari mereka mengikuti panggilan Wang Lin dan kembali ke batu giok. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kembali potongan batu giok itu ke dalam tasnya. Batu giok ini awalnya hanya memiliki satu serangan, tetapi, dengan bantuan si Tunan, dia berhasil membaginya menjadi 9 serangan. Meskipun setiap serangan jauh lebih lemah, itu memungkinkan dia untuk menggunakannya lebih sering. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dahinya berkeringat. Ini adalah pertarungan paling kejam yang dia alami sejak dia mulai berkultivasi. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan mengambil pedang terbang dan sarungnya untuk memeriksanya. Wang Lin, aku tidak berakting sebelumnya bukan karena aku tidak mau, tapi karena esensi jiwa Naschenku memiliki batas, jadi tidak bisa sembarangan disia-siakan. Plus, Anda harus mengalami pertempuran hidup dan mati ini untuk membantu Anda tumbuh di masa depan. Kali ini, suara si Tunan serius sekali. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan penasaran memeriksa harta karun di tangannya. Si Tunan menjelaskan, pedang terbang ini sangat aneh. Bayi kecil itu bahkan bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, harta karun sebenarnya di sini adalah sarung pedang itu. Bab 78 Kota Keluarga Teng. Wang Lin sedang memeriksa harta karun ketika dia tiba-tiba mendengar bisikan dari belakang. Dia menembakkan cahaya keemasan ke pedang terbang dan berbalik. Zhang Hu membuka matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat pedang terbang dan sarung pedang di tangan Wang Lin. Zhang Hu memperlihatkan ekspresi gembira dan bertanya, dia, mati. Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Iya. Zhang Hu, apakah Anda mengatakan Anda tidak mengenal saya sebelumnya karena dia? Petik 2. Zhang Hu dengan cepat menyentuh dadanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, dia benar-benar sudah mati. Wang Lin, ini bukan tempat yang bagus untuk bicara. Setelah saya menyelesaikan semua orang ini, kita bisa mengejar. Petik 2. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan 3 bola api muncul. Semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat adalah sesuatu yang tidak pernah terpikir akan mereka lihat dalam hidup mereka. Saat mereka melihat bola api di tangan Zhang Hu, wajah mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Adapun orang-orang berpakaian hitam, mereka juga dengan hati-hati memandang Zhang Hu dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia akan berbicara, Zhang Hu mengambil langkah dan melempar bola api. Namun, sasarannya bukanlah kelompok Liu Shan, tetapi kelompok pria berpakaian hitam. Dilihat dari nilainya, kehidupan manusia ini seperti semut. Tanpa kemampuan untuk melawan, orang-orang berbaju hitam, termasuk Song Hang, ditangkap oleh bola api. Anehnya, seluruh tubuh mereka tidak terbakar menjadi abu. Beberapa tetes darah emas yang aneh terbentuk dan ditelan oleh Zhang Hu. Kelompok Liu Shan terpanggang oleh panasnya api sampai rambut mereka keriting dan kulit pecah-pecah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Melihat Zhang Hu membentuk 3 bola api lagi, Wang Lin berkata dengan nada berat, Zhang Hu, jangan bunuh lagi. Zhang Hu menoleh dan menatap Wang Lin, lalu berkata, jika kita tidak membunuh orang-orang ini, maka mereka akan kembali dan melaporkan semuanya. Orang yang kau bunuh adalah guruku dan juga murid ke-6 Jimo yang sudah tua. Jika dia tahu tentang ini, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian. Petik 2. Sarjana Parubaya adalah salah satu dari sedikit yang masih tenang. Dia dengan cepat berkata, 2 yang abadi, kami berjanji bahwa kami tidak akan berbicara. Saya. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Hu mengerutkan kening dan mencibir, berjanjilah untuk tidak bicara. Itu tidak terserah kamu. Ketika mereka mengambil jiwa Anda dan memurnikannya, Anda akan memberi tahu mereka segalanya. Meskipun dia sedang berbicara dengan sarjana parubaya, matanya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Dia melambaikan tangannya dan 6 atau 7 orang yang tersisa dengan paksa bergerak sampai mereka mendarat di depan Wang Lin. Zhang Hu menarik bola api dan berdiri di samping, diam. Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok dari tas pegangannya. Ini adalah giok yang dia dapatkan dari Zhang Kuang ketika dia pergi ke bursa dengan Wang Hao. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik di dalam yang akan menghapus ingatan orang.
Setelah dengan hati-hati mencari batu giok, dia menemukan tekniknya. Wang Lin memeriksanya sekali dan menyingkirkan giok itu. Mata Wang Lin menatap kelompok itu dan bersinar biru. Cahaya biru memasuki mata mereka dan mata mereka juga bersinar biru sebelum mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak berbicara pada akhirnya. Setelah Wang Lin menyelesaikan tekniknya, dia menatap Zhang Hu dan terbang ke kejauhan. Zhang Hu menghela napas. Dia meludahkan bola emas, naik, dan terbang mengejar Wang Lin. Keduanya terbang di udara untuk waktu yang lama. Zhang Hu mulai kehabisan nafas dan mendarat di puncak gunung sementara Wang Lin perlahan melayang turun. Zhang Hu menenangkan napasnya, lalu menemukan tempat untuk duduk. Dia mengeluarkan 2 potong ubi jalar dan memberikan satu kepada Wang Lin. Saya memanggang ini. Coba cek bagaimana rasanya, ujarnya. Wang Lin mengambil ubi jalar. Dia merasa seperti telah kembali ke 10 tahun yang lalu ketika keduanya baru saja bertemu. Ketika saya meninggalkan Sekte Heng Yue saat itu, saya tidak pulang, tetapi berkeliaran, mencari untuk bergabung dengan sekte kultivasi lain. Saya beruntung dan mengonsumsi beberapa herbal dan entah bagaimana berhasil mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Saya harus berterima kasih kepada buku kecil Musang untuk itu. Setelah bertemu Baizan, dia memutuskan untuk tidak membunuhku setelah dia melihat bahwa aku berada di lapis pertama. Sebaliknya, dia menjadikan saya muridnya untuk membantunya mengumpulkan darah manusia. Dia meninggalkan racun dalam diriku sehingga dia bisa mengendalikan hidup dan mati saya. Petik 2. Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan aku mengenalmu karena dia ada di dekatmu, tapi, untungnya, kamu membunuhnya. Itu menghancurkan racun di tubuh saya dan saya akhirnya bebas. Zhang Hu menggigit ubi saat dia dengan cepat menjelaskan apa yang telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wang Lin merasa sangat disesalkan. Meskipun cerita Zhang Hu sangat sederhana dan pendek, dia dapat melihat dari ekspresi Zhang Hu bahwa 10 tahun ini sangat sulit baginya. Zhang Hu menunjukkan ekspresi iri dan berkata, Wang Lin, kami tidak bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Melihat bahwa kamu bisa membunuh guruku, kamu pasti sudah mencapai foundation establishment. Pedang terbang guruku sangat kuat. Dia bilang dia hanya bisa menggunakan 2/5 dari kekuatannya, tapi meski begitu, tidak ada orang di bawah yayasan pendirian yang bisa bersaing dengannya. Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum mencapai yayasan pendirian. Apakah Anda tahu dari mana pedang terbang ini berasal? Petik 2. Zhang Hu memandang Wang Lin dengan tatapan terkejut, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia dengan hati-hati memikirkannya dan berkata, saya pikir dia pernah membicarakannya sekali. Saya pikir dia mengatakan dia menemukannya di dalam gua dan hanya mendapatkannya karena peluang besar pada saat itu. Dia selalu melihatnya sebagai harta karun yang luar biasa. Juga, sarung pedang itu juga merupakan harta karun. Guru menghargai sarung itu beberapa kali lebih banyak daripada kata terbang. Saya pernah mendengar dari guru saya bahwa selain dia, kecuali seseorang berada pada tahap formasi inti, mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Petik 2. Wang Lin menemukan batu untuk diduduki. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, ceritakan tentang Pak Tua Jimo agar kita setidaknya bisa waspada terhadap beberapa hal. Zhang Hu menelan ubi jalar di mulutnya dan berkata, Pak Tua Jimo adalah seorang petani mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan keluar mencari kita ketika dia tahu tentang kematian Baizan. Anda lebih baik kembali ke Sekte Heng Yue. Sedangkan saya bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Bahkan orang tua Jimo tidak akan berani menjadi sombong di sana. Selama saya tinggal di kota, saya harus aman. Petik 2. Wang Lin dengan cemberut tersenyum dan berkata, Sekte Heng Yue hanya ada namanya sekarang. Zhang Hu terkejut dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 4 tahun yang lalu, Sekte Suandao mencuri Gunung Heng Yue, tetapi saya mendengar bahwa murid-murid Sekte Heng Yue bermigrasi. Apakah Anda tidak bermigrasi dengan mereka? Petik 2. Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini dan bertanya, tempat seperti apa kota keluarga Teng? Bab 79 memperbaiki pedang terbang. Zhang Hu memasukkan sisa ubi jalar ke dalam mulutnya. Setelah dia selesai makan, dia berkata, kota keluarga Teng milik keluarga besar kultivasi di bagian utara Zhao.
Dikatakan bahwa mereka memiliki ahli jiwa yang baru lahir dalam keluarga. Jika seorang pembudidaya ingin memasuki kota, mereka harus membayar satu batu roh kualitas rendah. Jika mereka ingin tinggal di sana, mereka harus membayar satu batu roh kualitas menengah per bulan. Dengan semua batu roh yang telah saya kumpulkan, saya bisa tinggal di sana selama 6 bulan. Petik 2. Wang Lin mengusap dagunya dan bertanya, Zhang Hu, apakah kota keluarga Teng ini mengadakan bursa? Zhang Hu mengangguk dan berkata, ada. Setiap bulan, ada pameran pertukaran besar di mana semua pembudidaya di sekitarnya datang. Apakah Anda akan pergi bertukar beberapa hal? Petik 2. Wang Lin mengangguk dan tersenyum, apa? Apakah Anda tidak mengizinkan saya mengikuti Anda? Saya tidak memiliki banyak batu roh, jadi saya mengandalkan Anda. Petik 2. Keluarga Teng adalah keluarga kultivasi yang sangat terkenal di bagian utara negara Zhao. Kepala keluarga, Teng Xingchen, mencapai tahap Naschen Sol dalam 500 tahun terakhir, jadi dia tidak pergi berperang di negara peringkat 4. Dia juga menteri Wu Feng Valley, jadi posisinya sangat tinggi. Karena keluarga Teng memiliki leluhur seperti dia, tidak ada yang berani mengacaukan mereka, meski mereka bukan sekte besar. Pameran pertukaran keluarga Teng menyediakan platform bagi para pembudidaya untuk berdagang. Pada awal setiap bulan, kota keluarga Teng sangat sibuk. Di mana ada banyak orang, tentu akan ada banyak konflik. Terkadang, orang akan bertengkar saat mereka bertemu. Karena itu, leluhur keluarga Teng, Teng Xingchen, menetapkan aturan tidak berperang di kota. Semua orang di kota dilarang bertempur. Saat perintah keluar, semua orang di kota mematuhinya, terutama setelah Teng Xingchen secara pribadi keluar dan membunuh beberapa pembudidaya formasi inti. Pada hari ini, dua pelangi terbang melintasi langit menuju kota keluarga Teng. Salah satu dari mereka berkata, Wang Lin, terbang di kota dilarang, jadi kita harus berjalan dari sini. Keduanya adalah Wang Lin dan Zhang Hu. Tatapan Wang Lin menyapu kota keluarga Teng di hadapannya. Kota ini tidak besar. Sejujurnya, itu lebih seperti kota besar daripada kota. Di luar kota berdiri dua murid keluarga Teng yang menyapa para pelancong dengan senyuman dan membagikan token. Wang Lin memperluas akal ilahi dan segera menemukan bahwa keduanya berada di lapisan ketiga, seperti Zhang Hu. Melihat antrean panjang menuju kota, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua orang di barisan dan menemukan bahwa setiap orang adalah seorang kultivator, tetapi yang terkuat hanya di lapisan ke-13. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Wang Lin dan Zhang Hu hendak tiba di gerbang, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Sosok itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wang Lin mengirimkan perasaan ilahi dan tertegun. Orang ini sama sekali tidak berumur, baru berumur sekitar 30 tahun, tetapi sudah mencapai yayasan pendirian. Orang ini dengan cepat sampai di depan gerbang. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan angin yang membuat semua orang menjauh. Orang-orang dengan kultivasi rendah dikirim berguling-guling di tanah. Zhang Hu juga akan digulingkan jika Wang Lin tidak langsung menangkapnya. Wang Lin juga dikirim mundur beberapa langkah. Ekspresinya normal saat dia dengan dingin melihat orang itu. Orang itu mendengus dingin dan berjalan ke gerbang. Dia membuang sebuah token dan kedua penjaga itu menjadi sangat hormat. Salah satunya bahkan mengikuti orang tersebut ke kota. Zhang Hu menunjukkan ekspresi iri dan bertanya, pada tingkat kultivasi apa orang itu memiliki kekuatan sebanyak itu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin dengan ringan berkata, pendirian yayasan. Ketika tiba giliran mereka untuk memasuki kota, Zhang Hu dengan cepat menyerahkan dua batu roh berkualitas rendah dan keduanya memasuki kota. Zhang Hu sudah sering ke sini sebelumnya. Dia memimpin Wang Lin melewati kota sebelum membayar dua batu roh kualitas menengah untuk mendapatkan kamar sendiri. Zhang Hu tersenyum pada Wang Lin. Kami tidak punya banyak uang tersisa. Semoga ginseng berumur 500 tahun ini laris manis. Kami akan membagi keuntungan secara merata di antara kami. Petik 2. Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali ke kamar mereka sendiri. Wang Lin kembali ke kamarnya dan duduk bersila. Dia mengambil pedang terbang dan sarung pedang Tuan Zhang Hu. Setelah memperhatikan mereka untuk waktu yang lama, matanya bersinar dan dia melemparkan pedang terbang ke udara. Tangannya membentuk segel dan menunjuk pedang terbang itu. Cahaya keemasan terbang keluar dari pedang terbang itu. Kemudian, pedang terbang itu tiba-tiba bergerak seperti hidup kembali dan mencoba terbang menjauh.
Saat itu mengisi setengah jalan di seluruh ruangan, itu sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat. Itu mengubah arah dan mengisi daya lagi, tetapi dihentikan sekali lagi. Setelah menyerbu ke beberapa arah, pedang terbang itu berhenti, mengeluarkan suara senandung, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mengeluarkan harta karun penyelamat dan mengirimkan simbol emas. Pedang terbang sepertinya takut pada simbol itu, jadi dia mundur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas mulai melingkari tubuh Wang Lin. Pedang itu tampaknya tidak berani menyerang Wang Lin lagi dan mulai menyerang dengan liar ke sekeliling ruangan lebih cepat dan lebih cepat. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia meludahkan kekuatan spiritual untuk mengelilingi pedang. Pedang terbang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan pintu dan hendak menyerang. Pada saat itu, pedang terbang itu berubah dari hitam menjadi biru dan senandungnya menjadi jauh lebih lemah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan simbol emas mengarah ke pedang terbang. Dengungan pedang itu mengungkapkan sedikit ketakutan saat mundur saat simbol emas mendekat. Kemudian, pedang itu tiba-tiba menghilang lagi dan muncul kembali di dekat jendela. Warna pedang tiba-tiba berubah dari biru menjadi hijau. Pedang itu sekarang tampak persis seperti sebelum memasuki sarung pedang. Mata Wang Lin melesat ke seberang ruangan. Dia menyadari bahwa kemampuan teleportasi pedang ada hubungannya dengan warnanya. Tanpa master, sepertinya teleportasinya menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Situ Nan perlahan berkata, semakin banyak kesadaran yang dimiliki sebuah harta, semakin sulit untuk dimurnikan. Bahkan setelah membunuh tuannya, masih membutuhkan banyak usaha untuk menjadikannya harta milikmu sendiri. Petik 2. Wang Lin menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa pedang terbang ini memiliki kesadaran dan bahkan memiliki keterampilan teleportasi. Semakin sulit untuk menyempurnakannya, semakin dia ingin membuatnya menjadi miliknya. Melihat pedang terbang itu akan melarikan diri, Wang Lin melambaikan tangannya dan dua simbol emas terbang keluar. Simbol emas memblokir jalur pedang terbang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga meskipun pedang itu berteleportasi lagi, pedang itu tidak akan bisa kabur. Bab 80 Teknik Pemurnian Darah. Setelah berteleportasi 3 kali, warna pedang terbang berubah menjadi hijau muda. Baik cahaya dan suara yang dipancarkan dari pedang itu dengan jelas menunjukkan bahwa pedang itu jauh lebih lemah. Tak lama kemudian, pedang terbang yang tidak berteleportasi untuk beberapa saat didorong ke sudut oleh dua simbol emas. Wang Lin meludahkan energi spiritual lagi. Pedang terbang itu terlalu lambat dan dikelilingi oleh energi spiritual. Dua simbol emas melingkari pedang terbang seperti dua naga emas. Setiap kali pedang terbang mencoba melarikan diri, mereka akan memaksanya mundur, sehingga pedang terbang tidak bisa keluar. Seiring berlalunya waktu, perjuangan pedang terbang tidak berkurang, tetapi semakin keras. Ketika energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang itu memudar, Wang Lin mengatupkan giginya dan memuntahkan seteguk energi spiritual untuk terus memurnikannya. Malam berlalu dan pertarungan pedang akhirnya terlihat sedikit berkurang. Wajah Wang Lin pucat. Dia sudah mengeluarkan lusinan suap energi spiritual. Bahkan dengan level kultivasi lapisan ke-15, dan dengan bantuan cairan roh, dia hampir tidak bisa bertahan di sana. Cahaya pagi menyinari ruangan saat Wang Lin melanjutkan pemurnian pedangnya. Pedang terbang tidak lagi meronta. Itu melayang di udara saat serpihan energi spiritual Wang Lin memasukinya. Saat ekspresi Wang Lin berubah, dia mendengar ketukan, diikuti oleh suara Zhang Hu. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi denganku ke toko senjata? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang Hu, saya berada di titik kritis dalam pemurnian saya, jadi saya tidak bisa pergi. Zhang Hu tertegun. Dia merenung sejenak, lalu, tanpa sepatah kata pun, duduk bersila di depan pintu Wang Lin. Wang Lin tidak lagi peduli dengan Zhang Hu dan terus memperbaiki. Waktu berlalu perlahan hingga malam tiba. Wang Lin sudah minum 3 labu air roh, tetapi pemurnian masih belum berakhir. Dalam keputusasaan, Wang Lin harus meminta nasihat dari Situ Nan. Situ Nan perlahan berkata, Nak, akhirnya tahu bahwa kamu harus datang kepadaku. Saya sudah menunggu. Jika Anda mengikuti pelatihan tertutup selama 10 tahun dan menggunakan banyak kekuatan spiritual, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil menyempurnakannya. Saya sedang berbicara tentang dunia nyata, bukan ruang di surga yang menentang manik. Petik 2.
Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, selama itu. Si Tunan perlahan berkata, tentu saja. Ini adalah harta formasi inti dan harta formasi inti bermutu tinggi pada saat itu. Seorang pembudidaya formasi inti yang gila pasti berhasil saat mereka menangani pembudidaya jiwa baru lahir dan, dengan mempertaruhkan kesempatan mereka untuk berhasil mencapai jiwa baru lahir, mereka menggunakan momen terobosan untuk memperbaiki harta ini. Orang ini benar-benar orang gila. Saya juga ingin melakukan ini, tetapi setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, saya menyerah. Meskipun gagal mencapai Naschen Soul tidak terlalu buruk, menerobos ke Naschen Soul adalah momen yang sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah dan jiwa Anda akan benar-benar lenyap. Petik 2. Bai Zhan itu pasti juga menerima bantuan dari pencipta untuk menjadikannya senjata pribadinya. Jika saya masih memiliki tubuh saya, itu akan mudah untuk diperbaiki, tetapi sekarang, bahkan saya tidak dapat berbuat banyak, namun, Wang Lin sudah tahu tentang temperamen lelaki tua ini dan bahwa dia suka menggoda orang, jadi Wang Lin tidak khawatir dan menunggu. Setelah beberapa saat, si Tunan menghela nafas dan bergumam, lupakan. Saya akan memberi tahu Anda ini. Jika Anda menggunakan metode pemurnian normal, itu akan memakan banyak waktu. Saya akan mengajari Anda metode yang disebut teknik pemurnian darah. Keuntungannya adalah Anda dapat langsung menjadikan pedang terbang ini milik Anda, namun kerugiannya adalah jika pedang terbang tersebut menerima kerusakan, Anda juga akan menerima kerusakan. Tetapi dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, kerusakan yang akan Anda terima akan menjadi beberapa kali lebih buruk daripada metode lain. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, katakan padaku bagaimana menggunakan teknik pemurnian darah ini. Si Tunan hanya ingin meninggalkan Wang Lin dalam ketegangan sebentar, tetapi menyadari bahwa anak ini mungkin akan mengabaikannya, jadi dia memutuskan untuk berbicara, tetapi dia mengajukan satu syarat. Saya belum pernah menyentuh seorang wanita selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, Anda harus membuat saya puas, meskipun saya hanya menonton. Petik 2. Wang Lin samar-samar menjawab si Tunan. Kemudian, tangannya membentuk segel aneh sesuai petunjuk si Tunan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah yang berisi kekuatan spiritual. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan simbol aneh muncul di udara. Saat simbol muncul, darah mulai memasuki simbol. Segera, semua darah diserap dan yang tersisa hanyalah simbol berwarna darah. Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol itu mendarat di pedang. Pedang terbang itu bergetar dan segera mulai melepaskan untaian gas putih. Wang Lin segera meludahkan seteguk darah lagi. Dia terlihat lebih lemah, tetapi matanya terlihat lebih teguh. Dia membentuk simbol aneh lain yang menyerap darah dan ditembakkan ke arah pedang terbang. Proses ini berlangsung beberapa jam. Baru pada pagi hari dengungan pedang tajam keluar dari kamar Wang Lin. Zhang Hu, yang telah duduk di luar kamar Wang Lin sepanjang waktu, segera berdiri. Pintu terbuka tanpa suara. Wajah Wang Lin tersenyum cerah. Suasana hatinya sangat baik sekarang. Dia berkata, terima kasih, Zhang Hu. Zhang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya baru saja mendengar pedang itu bersenandung sekarang? Petik 2. Wang Lin membuka mulutnya dan pedang terbang hijau kecil segera terbang keluar. Saat pedang itu muncul, bau darah mengelilingi area itu. Zhang Hu tertegun dan bertanya, ini pedang terbang guru saya. Anda berhasil memperbaikinya. Mengapa ada bau darah yang begitu kuat? Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu kembali ke sisinya dan memasuki mulutnya lagi. Wang Lin juga sangat kesal karena bau darah yang kuat ini. Si Tunan hanya memberitahunya menjelang akhir bahwa semua harta yang dimurnikan menggunakan teknik pemurnian darah akan memiliki aroma berdarah dan, karena membunuh orang di masa depan, baunya hanya akan semakin kuat. Zhang Hu melongo melihat pedang terbang itu. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wang Lin, saya terkesan. Dengan pedang terbang ini, orang dengan level yang sama tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Anda. Kemampuan khusus pedang ini adalah teleportasi. Jaraknya bervariasi tergantung pada kekuatan spiritual pengguna, tetapi, ketika digunakan secara tidak terduga, itu adalah kartu as yang sangat bagus. Petik 2. Keduanya bertukar beberapa kata. Ketika Zhang Hu hendak pergi, dia mengingatkan Wang Lin bahwa bursa bulanan berlangsung selama 3 hari dan Wang Lin harus mempersiapkannya.
Setelah Zhang Hu pergi, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya. Bahkan si Tunan terus memuji sarung pedang ini dan tidak tahu apa peringkat harta karun ini. Wang Lin awalnya mengira bahwa pedang terbang dan sarung pedang ini adalah bagian dari satu set, tetapi, setelah menyempurnakan pedang terbang, dia menyadari perbedaan antara keduanya. Setelah diperiksa lebih dekat, sarung pedang melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Semakin dekat Wang Lin memandang, semakin kuat niat membunuh, sampai pikirannya menjadi kosong dan dia hanya bisa melihat ilusi samar pedang.